Kabarnya. Oh kabar, tapi lu pasti dong kalau kabar. Makanya saya akan hati-hati mengucapkannya. Kabar-kabarnya ada yang berseragam 7 tiap TPS diturunin, Pak. 7? Setiap TPS. 7 personil tiap TPS. Ada kekuatan maha kuasa bekerja di ruang terang secara gelap-gelapan mempengaruhi hasil pemilu. Kan ada yang mengatakan ini karena kakinya aja diinjak. Korbannya lokal apa enggak gitu sebenarnya. Maksud saya adalah partai ini kan punya instrumen. Kalau betul ada dugaan-dugaan yang dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum tertentu, kenapa misalnya tidak ada panja di DPR? Siapa yang punya kemewahan untuk mengungkap ini? Bagi saya adalah partai politik. Karena yang mengangkat ini satu institusi yang established partai ya, dia tuh sebetulnya harus mengangkat dengan bukti. Oke. Karena yang sedang dia serang norma terlarang di dalam aturan. Ketika norma yang diserang maka harus didampingi bukti. Ketika bukti tidak ada itu jadi omong-omong aja. Kalau menjelaskan Airin itu yang harus kita tanya, ada nggak kejadian luar biasa yang bekerja di ruang-ruang gelap dengan peralatan yang terstruktur, sistematis, dan masif? Itulah yang mengubah. Jadi fenomenanya ada, tapi Anda nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Saya tahu lah, tapi ngomong di sini nanti dibilang nuduh. Kan ada kabar-kabarnya. Oh kabar, tapi lu pasti dong kalau kabar. Makanya saya akan hati-hati mengucapkannya. Kabar-kabarnya ada yang berseragam 7 tiap TPS diturunin, Pak. 7? Setiap TPS. 7 personil tiap TPS. Jangan bilang personil, orang lah. Seragam. Ya kan seragam tuh orang ormas-ormas juga punya seragam. Iya kan? Personil orang ya. Dia yang namanya tidak bisa disebut lah. Menurut Harry Potter. Jadi itu satu. Yang kedua, soal Jawa Tengah tadi. Ya. Apakah yang namanya Lutfi sudah besar? Enggak tuh. Surveinya dempet-dempetan. Karena apa? Kalau mau ditarik-tarik, masyarakat nggak terlalu suka polisi di sana. Salah satu alasan terbesar nggak milih. Dari mana surveinya? Nah, mau dibukain semua Google aja lah. Ya. Tapi saya baru dengar itu kan. Iya. Kalau nggak suka kan artinya jomplang banget. Ini kan nggak jomplang, mirip-mirip. Iya, makanya sampai minta tolong presiden dan mantan presiden. Kalau dia merasa nyaman dan udah besar, Taci Yasin udah besar, emang masih perlu nyeret-nyeret Pak Prabowo? Emang masih perlu ngelapor-lapor Pak Jokowi? Kan enggak. Jadi survei terakhir itu ada yang menyebut 4138, ada 3838. Dan kita tahu di Jawa Tengah itulah salah satu tempat, ini sudah setahun dikerjakan, begitu habis pilpres jalan terus nih. PJ ampun-ampunan Pak bekerja. Pernah waktu pilpres itu 127 kepala desa dipanggil oleh Ditkrimsus Polda. Dan kemarin sebelum coblosan ada ratusan itu kepala desa digerebek sama Panwaslu. Jadi ini sama fenomenanya sama Banten. Ada kekuatan maha kuasa bekerja di ruang terang secara gelap-gelapan mempengaruhi hasil pemilu. Tadi saya buka satu situs berita, saya lupa apakah ketua KPU atau Bawaslu bilang terjadi pelanggaran money politik dan bansos hampir merata di semua daerah di Jawa Tengah. Nanti silakan cek. Mengulangi aja. Oke. Kalau seandainya ada seperti itu, kan dilaporkan ke Bawaslu. Pak Jokowi juga sempat ngomong seperti itu. Jawabannya apa? Jawaban anak kecil itu. Kenapa semua tahu Bawaslu-nya nggak bisa ngapa-ngapain? Bawaslu nggak bisa ngapa-ngapain. Undang-undangnya tidak memberi kewenangan apapun pada Bawaslu yang cukup untuk mencegah atau memproses. Saya pengalaman, Pak. APK saya semua ditumbangin, termasuk di depan kantor Bawaslu tuh di dapil saya lapor. Waktu pileg kemarin. Bilang, ya, waktu pileg. Punya buktinya nggak? Lah, ini mana Jawa Tengah dulu, Bang? di Kalimantan Utara. Oh iya Kaltara, sorry betul. Bawaslu-nya bilang ada buktinya nggak? Lo kita ngelapor. Dan ada puluhan bahkan mungkin ratusan nih selama pilkada laporan kita nggak dijawab tuh sama Bawaslu, nggak diproses. Dilaporin tapi tidak diproses. Tidak diproses. Alasannya karena? Ya nggak tahu. Buktinya dikasih. Capek aja lo sampai berubah nanya mereka udah ada belum progresnya? Belum. Bukti-bukti sudah dikasih. Sudah dilaporkan kan harusnya kan kewenangan mereka dong. Ya. Jangan suruh rakyat membuktikan. Ini tentu kan selama ini menjadi diskursus dan sudah menjadi rahasia umum bahwa misalnya ada aparatus kekuasaan yang digunakan oleh kelompok tertentu, kepentingan tertentu untuk memenangkan pertarungan politik. Bagi saya, tidak mungkin ada api itu tanpa ada asap. Anggaplah begitu kira-kira. Tidak mungkin orang di partai itu tidak melihat apa yang terjadi di lapangan. Meski harus diakui, sepanjang pemilu dan pilkada yang kita ikuti, belum pernah ada bukti-bukti yang valid sebenarnya untuk membuktikan bagaimana keterlibatan oknum-oknum kekuasaan yang kemudian itu dituduhkan dengan parcok
Oleh karena itu, saya termasuk yang sebenarnya punya keinginan sejak awal, bisa tidak dibuktikan soal adanya parcok-parcok yang dinilai menguntungkan salah satu paslon. Kalau kita yang diminta untuk membuktikan agak sulit karena tidak menyaksikan langsung. Kalau kawan-kawan media dan aktivis untuk membuktikan tentu agak tidak punya daya jangkau yang maksimal. Saya selalu mengatakan, jadi kawan-kawan partai yang memang melihat secara langsung ada mobilisasi oknum-oknum aparatus kekuasaan di politik, mengintervensi, mengintimidasi untuk memenangkan salah satu paslon, harus dibuka. Mas Adi, parcok ini fenomena yang baru terjadi di pilkada tahun ini atau Kan sebenarnya sudah sejak lama? 2014 sudah lama, 2014, 2019, 2024. Itu sudah ada Ini kan sebenarnya siklus kekuasaan yang berulang. Oke. Karena siapapun yang Membedakan siapa jadi korban ya? betul, kan ada yang mengatakan ini karena kakinya aja diinjak. Korbannya ya, lokal apa enggak gitu sebenarnya? Maksud saya adalah partai ini kan punya instrumen. Ya. Kalau betul ada dugaan-dugaan yang dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum tertentu, kenapa misalnya tidak ada panja di DPR? Kenapa tidak ada pansus di DPR? Kalau Artinya tidak mau politik itu pun juga harus kita uji oleh masyarakat ya. Betul. Sebenarnya parpol ini sekedar melemparkan isu saja atau memang benar-benar punya bukti yang kuat untuk menarik kesimpulan memang ada keterlibatan oknum-oknum tertentu di Kalau kita mendengar statement-statement di media, kawan-kawan politisi itu kan cukup meyakinkan, menyebut bahkan sejumlah oknum anggota tertentu yang terlibat dalam mobilisasi untuk memenangkan salah satu paslon. Cuman sekali lagi, siapa yang punya kemewahan untuk mengungkap ini? Bagi saya adalah partai politik. Ya, saya sepakat. Karena partai politik ada punya kawan di DPR, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Panggil mereka, tunjukkan bukti-buktinya bahwa ada oknum-oknum tertentu, ada instruksi untuk memenangkan paslon, dan ini tentu tidak baik bagi demokrasi. Ya. Karena yang mengangkat ini satu institusi yang established partai ya, dia tuh sebetulnya harus mengangkat dengan bukti. Oke. Karena yang sedang dia serang norma terlarang di dalam aturan. Ketika norma yang diserang, maka harus didampingi bukti. Ketika bukti tidak ada, itu jadi omong-omong aja gitu loh. Itu menjadi omong-omong, apalagi kedua ya, ini disampaikan oleh partai yang sedang menderita kalah dalam tanda kutip ya. Jadi nggak pas gitu ya. Karena di 2019 ya, 2019 saya tahu ketika masa kedua presiden Pak Jokowi itu ada juga pengerahan aparatus 2019 ya. Saya waktu itu belum ketua IPW ya. Dari institusi yang sama atau dari institusi yang berbeda aparatnya? Yang maksudnya Yang di 2019 apakah dari institusi yang sama ataukah institusi yang berbeda? polisi. Polisi juga. Gitu loh ya. Oke. Tetapi ini kan tidak pernah dibuktikan. Artinya tidak ada bukti formal yang pernah diajukan seperti Tidak pernah ada dibuktikan. Oke. Ya. Karena kalau satu pelanggaran norma terlarang disampaikan ke ruang publik, dia akan dituntut penggunaan mekanisme prosedur ke Gakumdu, ke Bawas ya, atau nanti ke MK. Ketika nggak bisa dia sampaikan, ini tidak bisa menjadi satu fakta yang dinyatakan sebagai benar gitu. Karena kebenaran prosedural ya dengan kebenaran empirik ya. berbeda nih. Kebenaran yang namanya kebenaran substansial berbeda. Kebenaran substansial yang kita rasa harus kemudian diformulasikan dalam kebenaran prosedural dengan bukti-bukti, dengan prosedur penggunaan prosedur. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa ngomong itu. Mas Sugeng berarti tadi setuju dong seperti kata Mas Adi bahwa ini adalah siklus penguasa. Berarti yang berbicara ya buzzer teriak buzzer gitu sebenarnya. Bisa jadi dan harus diingat potensi itu ada. Kenapa? Kalau kita dalam sistem ketatanegaraan kita, polisi adalah aparatus dari presiden. Ya, paham nih? Kalau polisi aparatus dari presiden, maka kalau presidennya kemudian menggerakkan, bagaimana? Coba.